Warga dan pedagang diminta lakukan 3D. Batu bara jalur sungai Bali aktif. Abak-abak kanti-kanti balik lagi dibongkar Kaliko. Dua berita tadi akan mengawali perjumpaan kita. Dan seperti biasanya selama setengah jam ke depan bersama saya Muhammad Tommy. Mari kita jelang bongkar selengkapnya. Kanti-kanti kita mulai dari berita yang pertama, yang mana peredaran uang palsu balik terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkhusus di dalam kota Kuala Tungkal. Bahkan uang palsu yang beredar yakni nilai uang bervariasi dari pecahan Rp10.000 hingga Rp100.000. Terkait hal itu pun, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Beberapa pekan terakhir warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkhusus di kota Kuala Tungkal dibuat resah dengan maraknya peredaran uang palsu yang banyak ditemukan oleh para pelaku usaha counter dan toko kelontong kaki lima. Bahkan uang palsu yang beredar cukup fantastis dengan beragam, yakni dari nilai pecahan Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 hingga Rp100.000. Hal itu menjadi perbincangan hangat warga di pedagang. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengakui telah mendapatkan informasi hal itu dari masyarakat, bahwa sejak beberapa pekan terakhir itu peredaran uang semakin marak beredar, terkhusus di dalam kota Kuala Tungkal. Nilai uang palsu yang beredar beragam dari pecahan Rp100.000 hingga Rp10.000. Kapolres meminta warga maupun pemilik usaha untuk lebih teliti, tetap fokuskan 3D, yakni mengecek keaslian uang dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Selain itu, jika merasa dirugikan dapat melapor ke Polsek setempat maupun di Polres Tanjung Jabung Barat. Jadi memang benar ada beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu yang beredar di wilayah Tanjung Jabung Barat. Tentunya kita dari aparat kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati, ingat juga D ya. Kalau kita menerima uang yang kita curigai, kita bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang sesuai dengan bagaimana cara untuk membedakan itu uang palsu atau uang asli. Dan apabila masyarakat mendapatkan atau mengetahui salah satu oknum pengedar uang palsu, segera mungkin laporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Bisa melewati Bapak Dimas, bisa Polsek atau bisa langsung melapor ke Polres. Kalau orangnya bisa tertangkap tangan, ya tentunya kami ucapkan terima kasih, diamankan pelakunya, kemudian silakan dibawa ke kantor kepolisian terdekat untuk kita lakukan proses. Sementara itu, salah seko yang menjadi korban penerima uang palsu mengatakan bahwa kejadian yang merugikan dirinya peristiwa terjadi pada Rabu malam ketika itu konter miliknya sedang ramai. Tanjung Jabung Barat, Ardian Saputra, Bugo TV. Kanti-kanti angkutan batu bara yang kembali aktif menggunakan jalur sungai Batanghari membuat petani ikan kerambah jaring apung di Desa Pematang Jering, Muaro Jambi menjerit. Hal itu karena selain kerap kandas dan menabrak kerambah dan hingga rusak, debu batu bara yang ditimbulkan juga membuat ikan menjadi stres dan mati. Macam mana berita selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Ikulah video yang rekam warga saat kapal tongkang angkutan tambang batu bara tengah lewat di dekat area keramba ikan Sungai Batanghari di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Jarak antara kapal batu bara dan keramba ikan milik petani terlihatnya hanya berkisar beberapa meter saja. Aktivitas angkutan batu bara yang balik aktif melintasi Sungai Batanghari itu pun membuat petani ikan keramba jaring apung di Desa Pematang Jering menjerit. Petani di Desa Pematang Jering melayangkan aksi protes dan mereka membentangkan spanduk bertuliskan permohonan kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pengusaha angkutan batu bara jalur sungai agar memperhatikan nasib petani ikan keramba yang banyak dirugikan. Petani mengaku resah, keluhan petani itu bukan tanpa alasan, sebab selain kerap kandas, kapal tongkang batu bara juga acap kali menabrak dan merusak keramba ikan milik petani. Mirisnya lagi, ganti rugi yang diberikan atas kerusakan kerambah yang ditabrak tidak sesuai dengan kerugian yang dialami petani. Di sisi lain, debu batu bara yang berterbangan hingga ke kerambah, ditambah lagi dengan bisingnya deru bunyi mesin kapal,
membuat ikan menjadi mati, stres, dan mati. Hal itu dikarenakan dekatnya jarak lintasan kapal dengan keramba ikan petani. Petani budidaya ikan keramba jaring apung di Desa Pematang Jering berharap adanya solusi dari pemerintah agar mereka tidak lagi dirugikan dengan aktivitas kapal angkutan batu bara yang kerap melintas dengan dekat dengan keramba. Batu bara, aktivitas batu bara, saya lihat keadaan sekarang tuh meresahkan petani ikan, karena itu batu bara kadang-kadang di satu sisi, kadang-kadang kalau lagi air surut itu dia nyangkut, kapalnya pergi. Dulu pernah terjadi itu, kapalnya tidak ada, kapal-kapal kami yang ikut, jadi hampir kena keramba. Dan juga kami mohon kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jambi, Pak Al-Haris, tolong diperhatikan ini keramba kami, khususnya Desa Pematang Jering sekitar, karena batu bara ini sangat meresahkan kami petani. Sudah berapa kali itu terjadi, itu ditabrak oleh ponton batu bara karena kelalaian. Kadang-kadang ponton terlalu besar, kapalnya narik cuma satu. Kemarin pernah terjadi itu, satu kapal nariknya pas rusak, jadi kena keramba kami. Jadi kami mohon kepada pemerintah Provinsi Jambi, Pak Laris, jadi tolong kami petani, jangan kami selalu menjerit. Kalau kami ini kadang-kadang batu bara itu kena ke keramba, dia ganti rugi tidak sesuai. Kadang-kadang kami habiskan itu keramba itu satu unit itu 6 juta, 10 kotak 60 paling diganti yo separuh. Jadi kami menjerit kadang-kadang tuh. Jadi untuk pemerintahan Provinsi Jambi, tolong kami petani keramba ikan di pinggir sungai dari Pematang Jering, Sungai Duren, Moropijoan, Mendalo. Jadi tolong Pak Aris, kami petani jangan kami sampai menjerit masyarakat kami. Karena kehidupan kami, ekonomi kami, seluruh masyarakat Pematang Jering ini keramba ikan. Kepala Desa Pematang Jering Ar-Rashid mengatakan pada intinya petani ikan keramba jaring apung di desanya tidak menghalangi hauling batu bara melalui jalur air. Namun pemerintah dan pengusaha angkutan batu bara diharapkan dapat memperhatikan nasib petani yang terdampak. Rashid menjelaskan saat itu terdapat 6.000 keramba ikan jaring apung milik petani yang berada di aliran Sungai Batanghari. Rashid berharap pemerintah Provinsi Jambi dapat menjadikan perairan Sungai Batanghari di Desa Pematang Jering menjadi daerah kawasan budidaya ikan petani keramba. Warga kita petani keramba jaring apung KJA Pematang Jering memang ada agak protes dengan kegiatan hauling batu bara yang saat ini. Kami pada dasarnya warga masyarakat Desa Pematang Jering tidak menghalangi daripada hauling batu bara yang melewati pakai ponton. Tapi dengan catatan pemerintah dan juga pemerintah provinsi dan juga pengusaha batu bara memperhatikan daripada kami para petani-petani yang ada di Desa Pematang Jering, terutama petani keramba. Dapat kami sampaikan bahwa kami ini memang salah satu provinsi pemasok ikan terbesar Provinsi Jambi, 10 sampai 18 ton per hari, ikan nila dan juga ikan mas. Nah, dengan hauling batu bara yang saat ini, para pemegang itu yang pengusaha ponton batu bara, angkutan batu bara itu sama sekali tidak memperhatikan daripada kami yang ada di petani yang ada di Desa Pematang Jering dan desa-desa tetangga sekitarnya seperti Moropijoan dan Desa Sungai Duren. Kalau setiap hari ada berapa ponton yang lewat tuh? Kalau ponton, kalau saat ini karena kondisinya air sedang agak dangkal, saat ini kisaran yang lewatnya per hari bisa dianggap belasan ponton lah kalau untuk saat ini. Tapi kalau nanti sudah debit airnya sudah mulai naik, itu tuh sekitaran diperkirakan 30 menit itu tuh bisa 2 ponton sekali lewat. Berpengaruhnya yang pertama yaitu debu batu bara itu yang berterbangan melewati kena dengan ikan, dan yang kedua dengan getaran daripada mesin-mesin ponton, mesin-mesin yang besar itu, kapal yang besar itu tuh yang di dekat-dekat dengan keramba, sehingga membuat ikan itu tuh stres dengan suara bisingnya mesin, mengakibatkan stres dan ikan itu ngamuk, dan akhirnya tingkat kematian ikan saat ini luar biasa tingginya daripada yang sudah-sudah. Ya. Itu kalau dilihat video itu ponton itu melintas dekat dengan keramba ya? Oh ya betul. Memang ponton itu melintas dekat dengan keramba, memang tidak mengenai keramba tapi hampir itu sudah dekat. Dan harapan kami
seharusnya ponton itu tuh harus dengan dua kapal penariknya itu, dengan satu penarik, satu lagi kapal tunggu yang kalau seandainya sekira-kira nantinya kapal penarik itu tuh macet, mati, makanya kapal yang satunya lagi bisa membantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi menimpa keramba sehingga merugikan masyarakat. Muharu Jambi, Amrizal Fadli, Bungo TV. Kanti-kanti kalau tadi tentang batu bara yang beroperasi balik di air. Laliko berita tentang pada Kamis 10 Oktober 2024 bertempat di ruang tahap 2 Kejaksaan Negeri Bungo. Penyidik tim 3 Satreskrim Polres Bungo melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bungo dengan perkara tindak pidana pembunuhan. Pelimpahan tersangka Iko dilakukan oleh penyidik tim 3 Satreskrim Polres Bungo yang telah menyelesaikan berkas kasus Iko. Penyerahan tersangka dan barang bukti diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Frans Tianto Maulia di Pasaribu. Adapun tersangka yang dilimpahkan yaitu Sofadli, 28 tahun, warga Dusun Tenam, Kecamatan Tanas Penggal, Bungo. Tersangka sebelumnya ditahan di Mapolres Bungo akhirnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bungo, yang mana sebelumnya bekas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Kasareskrim Polres Bungo KP Febrianto melalui Kanit Pidum Aibtu Dedi Supriyadi mengatakan, sesudah selesai dilaksanakan proses tahap 2, tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Lapas Muara Bungo dan segera mungkin untuk dilakukan proses persidangan guna mendapatkan kepastian hukum. Saat ini kami sampaikan, kami dari Satreskrim Polres Bungo telah melakukan pelimpahan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Sofadli yang kami limpahkan pada hari ini ke Kejaksaan Negeri Muara Bungo, yang mana kami telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti terkait dari tindak pidana. Untuk pemberkasan ini kami tidak ada mengalami kesulitan karena kita telah melakukan rekonstruksi bersama dengan pihak JPU dan juga pihak pengacara tersangka. Maka dari itu berkas perkara sudah kami limpahkan dan sudah kami serahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan oleh tersangka Sofadli, 28 tahun, warga Dusun Tenam, Kecamatan Tanas Penggal, Bungo, terhadap tersangka dikenakan pasal 338 KUHP dan atau 340 KUHP subsidiar pasal 365 ayat 3 dan pasal 181 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara. Tahap 2 ini kami sudah menerima P21 dari pihak kejaksaan, maka hari ini kami pihak Satreskrim Polres Bungo melimpahkan tersangka atas nama Sofadli alias Sof ke Kejaksaan Negeri Muara Bungo karena sudah terpenuhi unsur dan juga cukup bukti untuk bisa untuk tersangka itu kami terapkan dengan pasal 338 KUHP subsidiar pasal 365 dan juga pasal 181. Diketahui tersangka memutilasi korban dan membuang potongan tubuh korban ke sungai dalam kondisi badan dan kepala terpisah. Tersangka langsung membawa kabur motor milik korban dan peristiwa itu terjadi pada 7 Juni 2024 lalu sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi di Dusun Rantau Bacang, Kecamatan Tanas Penggal, Kabupaten Bungo. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV. Balik lagi dibongkar kanti-kanti dalam 63 adegan yang diperagokan dalam rekonstruksi kasus meninggalnya tahanan di Polsek Kumpe Ilir belum bisa menjawab siapa kepemilikan ikat pinggang dan menggantung korban. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Kabupaten Batanghari khususnya di wilayah Kecamatan Muara Budian dihebohkan dengan gerombolan geng motor yang meresahkan. Menyikapi hal itu, Polres Batanghari langsung bertindak tegas mencari kebenaran dan keberadaban gerombolan geng motor Iko. Kasareskrim Polres Batanghari AKP Husni Abda mengatakan, sesuai arahan dari Kapolres Batanghari bahwa tidak ada tempat bagi geng motor. Pihaknya memberikan peringatan dengan tegas, serta tidak akan segan-segan menindak keras gerombolan geng motor yang membuat resah, melakukan kejahatan jalanan dan mengganggu Kamtipmas di wilayah Kabupaten Batanghari. Upaya pencegahan dan patroli di wilayah-wilayah yang cukup rawan terjadinya kenakalan remaja pun terus dilakukan.
Berdasarkan informasi yang didapatkan saat itu, gerombolan geng motor yang meresahkan kemarin diduga datang dari kota Jambi untuk mencari geng motor yang ada di Batanghari. Kemudian kalau dari kami, dari Satreskrim, kami sudah melakukan upaya untuk mencegah juga. Kami sudah berdayakan tim pusat kami untuk patroli ke wilayah-wilayah yang seumpama rawan terjadi kenakalan-kenakalan remaja ataupun geng-geng remaja. Kami sudah lakukan selama beberapa hari ini, hasilnya masih nihil, tapi tetap akan dilakukan seterusnya untuk mencegah terjadinya kenakalan-kenakalan remaja. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk dapat menghubungi pihak kepolisian di 110 atau bisa langsung ke Polres Batanghari atau polsek terdekat apabila terlihat geng motor yang beraksi. Batanghari, Agustian, Bungo TV. Kanti-kanti Polres Batanghari beri peringatan dengan tegas keberadaan geng motor yang meresahkan serta tidak akan segan-segan menindak keras apabila melakukan kejahatan jalanan dan mengganggu Kamtibmas di wilayah Kabupaten Batanghari. Kasus meninggalnya tahanan di Mapolsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi hingga saat ini masih menjadi misteri bagi keluarga korban. Selain belum terungkapnya kepemilikan ikat pinggang, juga belum terungkap siapa yang gantung ragil. Dalam rekonstruksi yang digelar Senin kemarin, ada 63 adegan yang diperagokan belum terjawab siapa yang menggantung ragil. Kedua oknum polisi Iko Bribka Yuyun dan Brigadir Fiskal mengaku menyiksa ragil hingga tewas. Orang tua mendiang Muhammad Ragil Alfarisi Ibnu Kasir berharap agar kepolisian bisa membuka secara terang benderang ateh kematian anaknya. Kematian Muhammad Ragil Alfarisi berusia 20 tahun memutuskan harapan masa depan orang tua Ibnu Kasir. Ibnu Kasir berharap keadilan ateh kekejaman yang dilakukan oleh dua tersangka terhadap korban, meminta agar kedua pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa anaknya yang menjadi harapannya. Berarti masa depan dan harapan kami terhadap masa depan kami sudah putus, tidak ada lagi. Jika seorang ayah, anak kehilangan seorang ayah, itu berarti kehilangan masa lalu, tapi kami kehilangan masa depan. Apa yang saya miliki sekarang tidak ada artinya karena harapan saya tidak ada lagi. Untuk kedua pelaku, hukuman apa yang pantas, Pak? Saya minta hukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Istilahnya itu hilang nyawa, saya minta nyawa, hukuman mati, sekurang-kurang untuk seumur hidup. Muaro Jambi, Abrizal Fadli, Bungo TV. Kanti-kanti Hakim Pengadilan Negeri Bungo tidak ikut cuti dalam aksi cuti massal Hakim Indonesia, namun mendukung aksi solidaritas hakim tersebut. Aksi cuti massal yang dilakukan oleh hakim dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia dimulai 7 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2024. Hakim Pengadilan Negeri Bungo pun mendukung penuh aksi solidaritas itu. Meski tidak melakukan aksi cuti massal, namun sejumlah persidangan tidak digelar dan hanya menggelar persidangan yang tertunda sebelumnya. Dan perkara penahanan yang akan habis wajib disidangkan, sedangkan perkara anak yang membutuhkan penanganan singkat harus tetap disidangkan. Hal itu dijelaskan Ketua Pengadilan Negeri Bungo Bayu Agung Kurniawan melalui Jubir Pengadilan Negeri Bungo Roberto Sianturi. Robert menjelaskan aksi IKO bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim yang selama 12 tahun IKO tidak mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan. Pihaknya mendukung penuh aksi IKO dengan tidak melaksanakan persidangan selama 1 pekan IKO. Dan juga dengan mengirim seorang hakim utusan dari perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Bungo ikut ke Jakarta. Kalau untuk Pengadilan Negeri Muaro Bungo sendiri, kami para hakim telah sepakat mendukung penuh aksi dari kawan-kawan Solidaritas Hakim Indonesia. Dengan sebelumnya, seminggu sebelumnya sudah mengosongkan persidangan untuk menunda di minggu depan. Jadi beberapa persidangan dimulai dari tanggal 7 sampai 11 ditiadakan. Tapi untuk pelayanan terhadap PTSP masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain Jubir Pengadilan Negeri Bungo Roberto Sianturi menambahkan meski tidak melaksanakan persidangan selama 1 pekan, namun untuk pelayanan PTSP di Pengadilan Negeri Bungo tetap berjalan seperti biasanya. Jadi beberapa persidangan dimulai dari tanggal 7 sampai 11 ditiadakan. Tapi untuk pelayanan terhadap PTSP masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain itu,
kami mengirim utusan Ibu Camila Bani Alawiyah sebagai perwakilan dari Pengadilan Negeri Muara Bungo menjadi juru bicara di Jakarta. Pengadilan Negeri Muara Bungo kan beragam Bang, baik itu pidana dan perdata. Untuk sidang selain pidana sendiri Bang, akan tetap lanjut atau di stop juga Bang? Untuk persidangan tetap berjalan lancar sebagaimana telah ditunda sebelumnya. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV. Ganti-ganti berita tadi menutup perjumpaan kita dalam Bongkar Kali Kau. Jangan lupa saksikan terus Bongkar di hari dan juga di jam yang sama. Akhir kata mewakili tim dan kru kerap bekerja bertugas, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Bungo TV selalu di hati.